Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to introduce myself. I am Farida Turjana. I'm an English teacher. I also a student of PPG Guru Tertentu Batch 2 2025. Name 250403033 at University Pendidikan Mandalika. Today, I would like to learning practice in order to performance test assessment in 9th grade of SMP Islam Tahfiz Darul Rasyidin under the topic descriptive text. That's all my introduction. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please. Okay, sit down. How are you today? I'm very well, thank you. Okay, before we going to discuss our subject today, let's pray together. Okay, Akmal boleh pimpin berdoa ya. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, before we study, I would like to check your attendance. Please raise your hand if you are present. Okay? Yes. Widya Rahma, Sik, Rizka Yaumul Fitri, Sik, Restu Maulana. Jadi penuntut ilmu itu selain menjaga diri, juga perlu menjaga kesehatan juga, ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, kalian sudah siap belajar, ya? Dicek kebersihannya dulu masuk pembelajaran. Kita cek dulu kebersihannya. Oke, sudah. Today I will explain about apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui apa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah peserta didik dapat menulis contoh deskriptif teks tentang binatang dalam bahasa Inggris. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami dan mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan dalam deskriptif teks. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menemukan informasi dalam teks berbentuk deskriptif teks. Okay. Let's ice breaking first, ya. Coba kita ice breaking dulu. Stand up please. All of you stand up. Okay. Jadi ice breakingnya biasa saja ya. Tepuk, ya. If I say tepuk satu, kalian tepuk kayak gini ya. If I say tepuk dua, if I say tepuk tiga, ini. If I say tepuk empat, tepuk lima. Jangan terlalu cepat ya. Are you ready? Yes. Bisa paham ya? Oke, kita coba. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk lima tiga kali. Oke, Masya Allah, luar biasa. Oke, bisa dilihat dari belakang? Ya, dari belakang itu ya. Jelas sekali ya. Oke, what is this? That is horse. What? That is horse. Okay, that is horse. Have you ever seen it before? Yes, I have. Pernah sering lihat ya? Yes. Can you describe it? Jadi di sini di kuda ini ketika kita melihat gambar kuda, oh kita bisa mendeskripsikannya. Coba dideskripsikan.
deskripsikan. Kira-kira ada apa yang bisa kita deskripsikan melalui gambar kuda ini? Yang pertama apa kira-kira? It has big eyes. What do you mean big eyes? Iya, kuda has big eyes, memiliki mata yang besar ya. Kemudian what else? Apa? Eat grass. Oke, eat grass. Horse eat grass ya. Kuda itu makan rumput. Kemudian what else? It has apa? It has 4 legs. Berapa kakinya ini? 4. Ya, it has 4 legs. Ya, karena ada binatang yang justru tidak punya kaki. Apa lagi? Apa tadi? Run. Oh, aktivitasnya kuda itu suka berlari, runs ya, berlari. Everyday berlari. Karena kalau di pasar-pasar pasti kita lihat kuda sudah berlari. Oke, next picture. Jadi gambar kedua. What is this? Dog. Is this? Dog. Okay. So what is this? Butterfly. Right. What are the differences between dog and butterfly? What are the differences between dog and butterfly? Apa perbedaan dog sama butterfly? Okay. Dog is big, but butterfly is small. Sama nggak bentuknya? No. Nah, what else? Coba yang lain. Apa? Butterfly aktivitasnya adalah fly. So what about dog? Run. Okay, run, sleep, eat, gitu ya. Kemudian what else? What are the characteristics of the both of the picture? The characteristics. Ciri-cirinya. Coba Akmal. Ciri-ciri dari butterfly. Apa ciri-ciri kupu-kupu Akmal? It has yes, apa? Wings. Okay, it has wings. But dog? Tidak ada ya. But dog it has legs. Kalau kupu-kupu punya sayap, dog punya kaki. Jadi berbeda ya. Ada perbedaannya. Apakah kupu-kupu bisa berjalan? No. Kalau kuda, kalau dog bisa terbang? No. That are the differences between a dog and butterfly. Okay? Jadi apa tujuan saya kasih gambar seperti ini? Jadi tujuannya adalah kita akan membahas tentang descriptive text. Have you studied about descriptive text? Ada yang pernah belajar tentang descriptive text? Tidak pernah ya? Atau pernah mendengar? Tidak pernah? Pernah? Tidak pernah mendengar. Ada yang pernah mungkin dulu ya ketika kelas SMP kelas 2 ya? Atau di SD mungkin. Kalau dalam bahasa Indonesia teks deskripsi namanya. Kemudian apa itu teks deskriptif? What is descriptive text? But before we going to discuss about descriptive text, I will ask you to sing a song ya. Judul lagunya Padamu Negeri. Okay, all of you stand up please. Ya. Bisa hafal semua ya? Yes. Kita mulai ya. Okay. 1, 2, 3, begin. Padamu negeri,
padamu negeri kami bernyanyi, bagimu negeri jiwa kami. Sekali lagi lagu Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3 begin. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Okay, thank you very much. Sit down, please. Subject today, descriptive text. The first is definition of descriptive text. Descriptive text is a text that describes a particular object in detail. Jadi descriptive text itu adalah sebuah teks yang mendeskripsikan objek tertentu secara rinci. Apa artinya rinci? Jelas, secara jelas. Ya, mendeskripsikan tentang benda, boleh hewan-hewan, boleh benda, boleh apa saja. Tidak mesti yang dideskripsikan tadi seperti tadi hewan itu, tidak. Jadi ada hewan, ada benda, atau mau mendeskripsikan tentang temannya juga boleh. Misalnya I have a good friend, namely Alia misalnya. She is very cute, she is very beautiful, seperti itu ya, boleh. Tidak mesti harus binatang saja, harus banyak benda. Atau tempat wisata boleh. Apa tempat wisata yang pernah kalian kunjungi misalnya? Apa contohnya misalnya? Apa? Honeymoon misalnya, kolam renang honeymoon misalnya. Ya, misalnya kolam honeymoon begini, ya, itu dijelaskan boleh ya. Sekali lagi, descriptive text itu adalah sebuah teks yang mendeskripsikan objek tertentu secara rinci. Next. Ya. The purpose of descriptive text. Apa tujuan dari teks deskripsi? The purpose of descriptive text is to describe an object in detail. Tujuannya adalah menggambarkan sebuah objek secara rinci. Apa tujuannya untuk pembaca? Memberikan informasi kepada pembaca tentang suatu benda atau objek atau binatang secara rinci. Misalnya, kalian pengen tahu tentang apa misalnya tentang Taj Mahal misalnya. Kalian boleh browsing. What is Taj Mahal? Jadi cari di sana, akan tertera nanti teks. Teks itulah yang dinamakan dengan teks deskripsi ya, descriptive text. Ketika kalian browsing apa yang siapakah Afgan misalnya, atau siapa Ronaldo, kalian cari siapa itu Ronaldo, akan nampak nanti teks. Teks itulah yang dinamakan descriptive text atau teks deskripsi. Oke, next. Ya, dan lihat struktur of descriptive text. Ya, struktur dari teks deskripsi. There are two structures of descriptive text. The first is identification, and the second is description. What is identification? Identification contains introduction about a person, thing, animal, or place that will describe. Jadi identifikasi itu terdiri dari perkenalan tentang apa yang akan
Boleh berupa apa tadi? Orang, benda, hewan, atau tempat-tempat ya. Kemudian the second structure is description. Description contain the description about its physical appearance, behavior, quality, and so on. Kalau dideskripsikan itu, di description ini teks yang berisi tentang penjelasan, bagaimana bentuknya, bagaimana karakteristiknya, kayak tadi kayak kuda kupu itu, apa aktivitasnya, apa kebiasaannya, gitu ya. Itu yang dinamakan dengan description. Kemudian ada language feature of descriptive text. The first is adjective. Ada namanya adjective. Di kelas 2 pernah nggak kita belajar adjective? Apa itu adjective? Kata sifat. Kata sifat. Coba sebutkan contoh kata sifat. Selain ini apa? Coba apa? Cute. Crazy, cute, Beautiful. beautiful. What else? Big. Big, Small. small. Kalau yang di kelas ini misalnya kotor, dirty, clean, atau apa lagi? Tall, tinggi, short, pendek. Nah itu namanya adjective. Kenapa perlu adjective di dalam teks deskripsi? Karena ketika kita menggambarkan tentang sesuatu harus ada kata sifatnya. Tidak mungkin kita bilang kuda itu apa misalnya, pasti sebutkan kata sifatnya. Kemudian kalau di sini contohnya, Honey is so pretty. Honey sangat cantik. She has an oval face. Dia memiliki muka oval ya. Kemudian lain-lain dan sebagainya ya. Kemudian ada simple present tense. Simple present tense juga pernah kita belajar di kelas 2. Siapa yang ingat kapan digunakan simple present tense? Untuk menyatakan aktivitas sehari-hari atau yang dilakukan pada saat ini, pada saat sekarang ya. Kemudian contohnya ciri-ciri dari simple present tense itu, yang pertama ada berapa tubinya? Ada 3. Yang pertama ada maksudnya tubinya ada berapa? Are, is, am, ya, I'm. Itu ciri-cirinya. Kemudian simple present tense itu juga menggunakan kata kerja pertama, menggunakan kata kerja pertama ya. Contohnya misalnya go, write, get up, sit down, itu kata kerja pertama. Take bath. Apalagi contoh kata kerja? Read, what else, dan lain sebagainya. Di sini contohnya the cat is cute. Nah, di sana ada is. The cat is cute. Is di sini contoh dari simple present tense. It runs every day. Dia berlari setiap hari. Ini ciri-ciri dari present tense. Ada runs. What do you mean runs? Berlari. Ada kata keterangan waktunya juga dalam simple present tense. Kalau di sini pakai apa ini? Every day. Apa lagi yang lain selain every day? Always. Apa? Always. Masa ya always? Apa lagi? Ada today. Today. What do you mean today? Today, hari ini. Kemudian ada now. Now artinya sekarang. Itu kata-kata keterangan waktu yang dipakai dalam simple present tense. Kemudian ada benefit feature selanjutnya, adverb of frequency. Adverb of frequency itu keterangan waktu atau keterangan apa ya? Misalnya seperti ini, ada often. Apa ini often? Apa? Sering. Kalau always? Kurang kenceng. Selalu. Oke, selalu. Ya,
Oke, kalau kita lihat contohnya di sini. Contohnya, my lovely cat, baby. Kucing kesayanganku, baby. Coba dilihat kalimat identifikasinya. My mother bought me a present I had wanted for years. It is a cat, a kitten to be exact. I called her baby. Ini kira-kira apa yang dijelaskan di sini? Objek apa di sini kita dapat? Apa? Kurang kenceng. Kucing, cat, ya, ada kucing di sana. Berarti di teks ini yang akan dijelaskan adalah kucing. Kemudian di description-nya, baby is a small kitten. Her size is as big as the palm of my hand. So cute. She has white and gray color. Coba kita baca sama-sama, lanjut. And lovely yellow eyes. She is very soft and furry. Baby is so fragile. Sometimes I'm afraid I will hurt her if I want to take her out. Mom said she found baby near our house, crying, looking for her mom. Kasihan ya, dia nangis dari ibunya. But mom can't see her, so mom decided to bring baby home and give her some comfort. Baby is a good eater. She always finishes everything we give to her. But she likes snacks and wet food the most. Now it's been a year since baby came to our family. Her small body has grown up into the size of a football ball. Baby is a good cat and we love her so much. Coba one of you, siapa yang bisa carikan saya language feature dari descriptive text? Tadi ada berapa language feature-nya? Ada berapa tadi? Ada berapa ini? 3. Yang pertama adjective, yang kedua simple present tense, yang ketiga adverbial frequency. Dapat kita ingat-ingat ulang sekali lagi. Yang pertama apa? Adjective. Coba barisan yang utara. Yang pertama apa? Adjective. Barisan tengah yang kedua simple present tense, yang ketiga adverbial frequency. Ingat ya, adverbial frekuensi. Coba yang ke barisan sini. Yang pertama carikan saya one example of adjective in the text. Small, pas, cute. Pas. Coba barisan yang tengah. Carikan saya one example of adjectives dari Mayanti selain yang disebutkan tadi. Di teks ini ada enggak? Big, udah belum big tadi? Belum big. Terus small sudah, yang lain? Tadi ada big, ada small, ada cute. Apa lagi? Beautiful di sini, di contoh ini ada nggak? Di teks itu ada white and gray, itu juga termasuk. Terus Isna, lovely, nah, itu juga termasuk. Kemudian coba Anjana, apa contoh yang lain? Banyak sekali. So, oke, next Najwa. Coba Najwa. Coba Akmal, cari sampai bawah itu masih banyak. Kata sifat yang ada di sana apa?
Belum menemukan ya? Coba Dika. Ada nggak? Coba dilihat teksnya. Jelas nggak teksnya ini? Jelas ya? Coba Dika, ada nggak kata-kata sifat di teks ini? Selain yang disebutkan tadi, banyak sekali. Lewatkan. Coba Halid. Coba terus tuh. Atau apa? White. Boleh white. Kemudian ada fury. Ada apa lagi di sini? Ada good. Di sana ada good. Ada comfort. Nah ini. Apa lagi? Mana lagi? Kayaknya ya. Ini kan lagi good, ada good di sini ya. Di situ yang dinamakan dengan sifat. Kemudian yang kedua, struktur language feature yang kedua tadi ada apa? Simple present tense. Coba carikan contohnya satu. Yang pertama, is. Ada to be is. Ada nggak to be is? Banyak sekali ya. Banyak sekali. Kemudian ada apa lagi sana? Hah? Ada apa? I'm. Ada I'm-nya. Di mana dia? My mother wasn't. Mana dia? Ada I'm? Tidak. Apa lagi? Mana I'm? Yang mana? Oh iya, ada ini. Lebih dari simple present gitu ya. Apa lagi? Ada kata kerja pertama. Mana contoh kata kerja pertama? Crying. Terus ada apa lagi? Has. Itu juga. Jadi sekali lagi, descriptive text itu adalah apa tadi? Apa? Adjective. Kemudian present tense. Kemudian adverbial referensi. Ada berapa huruf ini struktur of descriptive text? Struktur. Strukturnya ada two. There are two structure of descriptive text. The first is identification and the second is description. Oke, ingat-ingat itu ya. Cuma itu saja. I will divide you to be three groups. Anjana, boleh ke sana Anjana. Najwa boleh ke sini. Akmal, Laka boleh ke sini. Yang ini hadap sana ya. Silakan. Oke. Hadap sana. Three groups ya. Ini masing-masing punya semua tulis. Ada tulis dispen. Jangan tulis soalnya kembali di bukunya ya. Jangan-jangan besok ini keluar di semester. Silakan ditulis. Boleh dibaca tuh nanti sama-sama mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca pertanyaannya dulu. Dibaca saja. What physical characteristics dari Jireh? Jawabannya? Are all animals that have long necks. Giraffe are called animals that have long necks. Terus, Where does it live? where does it live? Giraffes live in Africa. Afrika. Oke. Does it eat? May it eggs from tree? Terus, What size
is Robin 18 feet tall and we are Kemudian, what is the giraffe color skin? white, brown, and white stripes. White, brown, and white stripes. Yeah. And then, question number 6. Find the language feature of the text. Yang pertama, adjective. Tall, long, Tall, long, what else? little, small, Little, smaller. Oke. Ada yang lain? Tidak ada. Ada yang lain kira-kira? Apa yang lain? Ada? Selain tall, long, ada yang lain? Ya, oke, lanjut. simple present tense are Terus. adverbial vacancy. In a day, in Oke. Jadi temennya tadi di simple present tense itu contohnya cuma satu. Ada kata-kata to be are. Jadi kalau kelompoknya coba kita jawab sama-sama ya. Yang pertama, what physical characteristics does giraffe has? Apa karakteristiknya? Giraffes are tall animals that have long necks. Itu ciri-ciri pertama itu dari jerapah. Punya tinggi ya, hewan yang sangat tinggi. Kemudian memiliki leher yang panjang sekali. Selain jerapah yang apa lagi ya seperti itu? Tidak ada. Burung apa? Tidak ada yang mengalahkan unta ya. Kemudian, where does it live? Biasanya jerapah hidup di mana? Giraffe live di Afrika. Jerapah itu tinggal di Afrika. What does it eat? Apa yang dia makan? Di sini bisa dibilang they eat leaf from trees. Mereka itu memakan dedaunan-dedaunan ya yang ada di pohonan. Pokoknya jerapah itu giraffe are herbivore. Jerapah itu adalah hewan herbivora, which means they only eat plant. Mereka hanya makan tumbuh-tumbuhan, tidak memakan serangga, tidak memakan binatang, tidak makan daging. Dia hanya makan tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, descriptive text is a text that describes a particular object in time. Kemudian, the purpose of descriptive text is describe an object in detail. Tujuannya untuk memberikan informasi, to inform the reader about something, ya, menginformasikan kepada pembaca tentang suatu objek. All of you stand up please. Sebentar ya. Sedikit penutup ya. Lebih segar lagi ya. Tadi segar, sekarang lebih segar lagi. All of you, tepuk satu, tepuk dua. Pastikan kelasnya dalam keadaan bersih. Masuk bersih, keluar juga harus bersih. Oke. Tugasnya carikan saya kata sifat dan kata kerja sebanyak-banyaknya. Ya, supaya nanti gampang ketika kalian ada tugas mendeskripsikan tentang objek-objek yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Stand up please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanu wa jannatul na'im. thank you very much for your